Yoi, terima kasih udah ngeklik video ini dan semoga hari-hari kalian menyenangkan. Jadi film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang berjudul Wall-E. Penasaran? Langsung aja ke jalan ceritanya. Film berawal dari diperlihatkannya kita pada keadaan bumi yang sekarang hanya menjadi planet sampah, polusi di mana-mana, dan tidak ada tumbuhan sama sekali. Dan di sana kita diperkenalkan sebuah robot bernama Wall-E yang sedang membersihkan sampah-sampah tersebut. Di sana kita diberikan sebuah penjelasan bahwa ternyata Wall-E bukanlah robot satu-satunya, melainkan sebelumnya sudah ada ratusan bahkan ribuan robot pembersih sampah seperti Wall-E. Namun hanya Wall-E yang masih hidup sampai sekarang. Diceritakan bahwa bumi sebelumnya sudah terlalu banyak sampah dan diciptakanlah sebuah pesawat ruang angkasa yang sangat besar bernama Axiom. Pesawat ruang angkasa itu sebenarnya hanya ingin dijadikan sebagai hiburan saja kepada seluruh manusia selama 5 tahun agar tidak jenuh melihat sampah di bumi. Karena di dalam pesawat tersebut banyak sekali fasilitas seperti hiburan, makanan mewah, robot yang siap melayani 24 jam, dan lain-lain. Dan dibuatlah robot pembersih sampah untuk membersihkan seluruh sampah di bumi selagi para manusia bersenang-senang di dalam pesawat ruang angkasa, agar ketika seluruh manusia pulang ke bumi, bumi sudah menjadi lahan hijau yang indah dan seluruh sampah pun menghilang. Namun pada kenyataannya, sampah di bumi justru semakin kacau dan para robot sampah banyak yang sudah tidak berfungsi lagi sampai membuat sampah di seluruh dunia menumpuk dan tidak bisa lagi dikatakan layak dihuni manusia karena sudah terlalu tercemar. Setelah selesai dengan tugasnya, Wall-E pun pulang ke rumahnya dan di sana Wall-E meletakkan sampah yang bisa dia jadikan sebuah koleksi dan setiap harinya Wall-E selalu melihat video manusia dan dari video tersebut Wall-E mulai mengerti apa itu sebuah perasaan, baik bahagia, sedih, bahkan dari video tersebut Wall-E mulai mengerti apa itu cinta. Keesokan harinya, Wall-E bangun dan di sana Wall-E mengalami kekurangan baterai. Dan untuk mengisi baterainya, Wall-E hanya membutuhkan tenaga surya dari sinar matahari saja. Setelah mengisi baterai, Wall-E mulai bekerja kembali membersihkan sampah. Dan di sana Wall-E menemukan sebuah kulkas dan seketika Wall-E membuka kulkas itu dengan laser dia. Dan ternyata di dalam kulkas tersebut ada sebuah tumbuhan yang masih hidup. Wall-E pun pulang dan seketika dia melihat ada sinar merah yang menarik perhatian Wall-E. Dan Wall-E pun mulai mengikuti sinar itu tanpa dia tahu bahwa sinar itu adalah cahaya pendaratan sebuah pesawat ruang angkasa. Dan Wall-E pun melihat sebuah robot bernama Eve. Eve di sini adalah sebuah robot dari pesawat ruang angkasa yang ditugaskan untuk mencari sebuah tumbuhan, di mana diharapkan tumbuhan tersebut dapat digunakan untuk berlangsungan umat manusia di masa yang akan datang. Wall-E pun penasaran dan mendekati Eve. Dan seketika Wall-E pun memiliki perasaan terhadap Eve saat pandangan pertama. Pandangan pertama, anjay. Kemudian pesawat ruang angkasa itu pun pergi dan di sini Eve terlihat sangat senang dan merasa bebas setelah keluar dari pesawat tersebut. Wall-E karena penasaran terhadap Eve, dia selalu mengikuti dan melihat Eve. Namun saya sih kalau jadi Wall-E auto kena mental, Pak. Eve pun masih mencari tumbuhan, namun dia selalu tidak dapat menemukannya sampai dia emosi. Melihat Eve yang emosi, Wall-E pun ingin mendekati Eve dan di sana Wall-E memperkenalkan diri kepada Eve. Tak lama datanglah sebuah badai pasir, kemudian Wall-E pun memegang tangan Eve dan membawanya ke rumahnya. Dan Wall-E pun menunjukkan sebuah tumbuhan yang ditemuinya di kulkas waktu itu kepada Eve. Seketika Eve memasukkan tumbuhan itu ke dalam tubuhnya, dan seketika dia pun tertidur untuk menunggu pesawat ruang angkasa menjemputnya. Melihat Eve yang seketika tertidur, Wall-E pun panik dan dia menganggap bahwa Eve kekurangan baterai. Dia pun membawa Eve ke bawah sinar matahari, berharap agar baterainya terisi penuh. Dia pun menunggu dan terus menunggu, berharap agar Eve bisa menyala kembali.
Karena sudah melakukan segala cara namun If juga tidak menyala, Wally pun menyerah dan dia melakukan pekerjaannya membersihkan sampah kembali dengan hati yang galau. Namun tiba-tiba datanglah pesawat ruang angkasa untuk menjemput If dan seketika Wally pun menuju ke arah If dengan sangat cepat karena dia menganggap bahwa If akan diculik oleh pesawat tersebut. Wally pun mengikuti If dan tanpa sengaja dia ikut terbawa ke ruang angkasa. Singkat cerita, Wally pun melihat pesawat yang lebih besar atau Axiom, yang dimana di dalam pesawat tersebut banyak sekali para manusia. Wally pun sampai di sana dan dia melihat If yang dibawa sebuah robot dan Wally pun mengikuti If. Dan di sana akhirnya kita melihat jutaan manusia yang menggunakan kursi canggih dengan berbagai macam fasilitas. Dan karena kenyamanan dan tidak ada beban hidup, mereka pun menjadi obesitas. Karena tidak pernah bergerak dan hanya duduk diam, makan dan minum di kursi canggih tersebut. Dan para manusia itu sama sekali tidak peduli sekitar dan hanya sibuk dengan dirinya masing-masing. Kemudian ada pria bernama John yang mengira bahwa Wally adalah robot pelayan dan dia ingin menyerahkan botol itu kepada Wally. Namun Wally tidak menerimanya dan John pun terjatuh dari kursinya. Karena terlalu gendut, dia pun tidak bisa bangun. Dan kita melihat bagaimana seluruh manusia di sana hanya cuek saja ketika John terjatuh dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Kemudian Wally pun membantu John untuk duduk di kursinya. Saat di sebelah If, Wally pun bertemu seorang wanita bernama Mary yang tersadar akan hidupnya selama ini karena Wally. Bahkan sebelumnya Mary tidak tahu sama sekali kalau di pesawat ini ada sebuah kolam. Ya Allah, maksudnya gimana? Anda kan punya mata, Bu. Masa nggak sadar kalau ada kok? Oh, ini tuh nyindir manusia zaman sekarang, Pak. Waduh. Wally pun mengikuti If sampai di ruang kapten. Di sana ada sebuah robot bernama Auto yang merupakan autopilot atau mesin kendali otomatis. Auto pun melihat di dalam tubuh If ada tumbuhan yang masih hidup, dan Auto pun segera memanggil kapten untuk ke mesin kendali. Dan di sana kita diperkenalkan sosok kapten bernama Kapten B. Kapten B pun menuju mesin kendali dan Auto menunjukkan ke Kapten B robot yang sudah membawa tumbuhan itu, yaitu If. Kapten B pun heran lantaran sebelumnya tidak pernah ada robot If yang kembali membawa tumbuhan di bumi. Kemudian di sana kita dijelaskan sebuah proyeksi bahwa ketika Kapten menerima proyeksi ini, berarti robot If telah mendapatkan sebuah tumbuhan sebagai bahan contoh fotosintesis, dan juga sudah saatnya mereka untuk pulang ke bumi. Di sini, karena sang Kapten sudah berada di pesawat ini dari lahir, dia tidak tahu apa itu bumi. Karena di pesawat Axiom, para manusia sudah tinggal selama 700 tahun. Proyeksi itu pun menjelaskan bahwa ketika If sudah menemukan sebuah tumbuhan, maka bumi sudah bisa ditempati kembali. Sebenarnya, proyeksi itu dirancang sebelum para manusia menjalani hari-hari mereka bertahun-tahun hidup di dalam pesawat. Proyeksi itu hanya memprediksi apabila If bisa membawa tumbuhan dari bumi, maka bumi sudah layak dihuni kembali. Namun pada kenyataannya, bumi sekarang menjadi tercemar dan seluruh sampah di dunia menumpuk karena proyek robot pembersih sampah mereka sudah rusak dan hanya ada satu robot pembersih, yaitu Wally. Proyeksi itu bisa muncul karena If membawa sebuah tumbuhan dan tanpa mereka sadari bahwa sekarang bumi sudah menjadi lahan yang tercemar dan tidak layak dihuni oleh para manusia. Kapten B pun terlihat bingung, dan proyeksi itu menjelaskan bahwa mereka bisa pulang ke bumi dengan memasukkan tumbuhan ke dalam detektor hologram di pesawat. Dan secara otomatis pesawat Axiom akan menuju ke bumi. If pun diperiksa, namun ternyata tidak ada tumbuhan sama sekali di dalam tubuh If. Dan If seketika menyalahkan Wally karena dia beranggapan kalau Wally lah yang mencuri tumbuhan itu. Dan karena If tidak membawa tumbuhan, dia pun dianggap sudah cacat dan dibawa ke tempat para robot cacat lainnya. Dan Kapten B di sana pun mulai mempelajari apa itu bumi. Sampai di ruang robot cacat. Di sana Wally mengira bahwa If sedang disiksa, dan seketika Wally ingin menyelamatkan If, tanpa Wally tahu bahwa If sedang menjalani perawatan. Karena tindakannya itu, kunci pintu ruangan robot cacat rusak, dan semua robot cacat pun keluar dari ruangan tersebut dan menyebabkan kekacauan. Dan tanpa sengaja, If dan Wally dianggap sebagai robot jahat. If pun lari membawa Wally, dan di sana If terlihat marah kepada Wally karena ulahnya itu. Pertama sudah menganggap Wally mencuri, dan kedua merasa kalau Wally sudah membuat If dianggap sebagai robot jahat. Nih robot lagi PMS apa gimana ya?
Orang baik-baik dimarahin mulu, Pak. Eve pun ingin mengembalikan Wally ke bumi, namun Wally tidak ingin pergi dan ingin tetap di samping Eve. Dan di sana ada sebuah robot kecil yang ternyata robot kecil itulah yang telah mencuri tumbuhan di dalam tubuh Eve. Melihat hal itu, Wally seketika mengambil tumbuhan itu, namun waktu peluncuran sudah selesai dan seketika Wally pun terbuang dari pesawat Axiom bersama dengan tumbuhannya. Dan ternyata robot kecil itu bukan mengatur pesawat itu menuju ke bumi, melainkan membuat pesawat itu agar meledakkan diri. Melihat hal itu, Eve seketika ingin menolong Wally, namun Eve sudah terlambat. Bagi yang nggak tahu, ini Wally dicium, Pak ya. Jadi gitu ekspresinya dia, Pak. Oke, lanjut lah. Eve pun ingin menyerahkan tumbuhan itu kepada Kapten B dan Eve menyuruh Wally untuk tidak pergi kemanapun. Dan Eve pun menyerahkan tumbuhan itu kepada Kapten B dan Kapten B pun merasa senang akhirnya semua orang bisa kembali ke bumi. Karena Kapten B sudah mengetahui apa itu bumi, mulai dari tanaman hijau, rumput, air, dan lain-lain yang ada di bumi. Dan saat Kapten B mendapatkan tumbuhan itu, dia sangat senang akhirnya dapat kembali ke bumi seperti yang dia bayangkan. Namun saat Kapten B melihat memori Eve, di sana Kapten B melihat bahwa bumi tidak seperti yang dia harapkan. Bumi yang sekarang tidak ada tumbuhan, langit biru, air, dan yang hanya Kapten B lihat adalah sampah di mana-mana. Saat Kapten B kebingungan, Eve pun melihat rekaman video manusia yang sering diputar Wally, dan Eve melihat bagaimana Wally menjaga Eve saat Eve tertidur, bahkan menunggu Eve agar menyala kembali. Di sana Eve sadar bahwa Wally selama ini mencintai Eve dan hanya ingin memegang tangan Eve sama seperti di rekaman video manusia itu. Karena Wally gatal pengen ketemu Eve, Wally pun pergi menuju ruang kapten, tempat di mana Eve berada. Kapten B pun seketika sadar bahwa tumbuhan ini harus ada yang merawatnya, dan Kapten B pun merasa bahwa bumi tempat tinggal mereka juga harus ada yang merawatnya sama seperti tumbuhan ini, agar segala hal yang dia tahu tentang bumi seperti langit biru, air mengalir, dan tumbuhan hijau menjadi nyata di bumi yang sekarang ini. Namun Auto tidak setuju dengan Kapten B, dan Auto memberikan rekaman video proyeksi yang menjelaskan bahwa operasi pembersihan di bumi sudah gagal dan bumi sekarang sudah menjadi planet yang tercemar akibat sampah yang sangat banyak. Operasi untuk kembali ke bumi pun dibatalkan dan mereka harus tetap tinggal di pesawat Axiom. Dan Auto di sini memang dirancang untuk menjalankan tugas yang diberikan agar para manusia tidak kembali ke bumi. Kapten B pun melihat bahwa proyeksi itu sudah dikirim 700 tahun yang lalu, dan Kapten B pun tetap pada pendiriannya untuk kembali ke bumi dan merawat bumi. Karena Kapten B sadar bahwa dengan melihat tumbuhan yang masih hidup, maka masih ada kehidupan juga di bumi. Namun robot kecil mencuri tumbuhan itu dan melemparnya ke pembuangan sampah. Namun di sana ada Wally yang menangkap tumbuhan itu di atas kepalanya. Dan seketika Wally diserang Auto sampai membuat mesinnya rusak dan Wally pun dibuang ke pembuangan sampah bersama dengan Eve. Eve pun memeriksa mesin Wally dan ternyata mesin itu benar-benar rusak dan Eve pun mulai mencari mesin lain agar Wally dapat bertahan. Namun tidak ada mesin yang cocok untuk Wally. Wally pun menyerahkan tumbuhan itu kepada Eve, namun Eve membuangnya karena bagi dia itu sudah tidak penting lagi karena yang terpenting sekarang adalah rasa cinta Eve kepada Wally. Namun Wally menghiraukan Eve dan mengambil tumbuhan itu agar semua manusia dapat kembali ke bumi. Seketika Eve sadar bahwa hanya ada di bumi mesin yang sama seperti Wally, dan Eve pun bergegas menuju diktator hologram untuk meletakkan tumbuhan itu agar pesawat Axiom dapat otomatis meluncur ke bumi, dan mereka pun seketika dibantu oleh para robot cacat karena bagi robot cacat, Wally sudah membebaskan mereka semua. Mendengar adanya keributan, Kapten B pun melihat Eve dan Wally yang membawa tumbuhan itu untuk menuju ke detektor hologram. Seketika Kapten B pun mengalihkan perhatian Auto dengan membuat Auto percaya bahwa Kapten B sudah mendapatkan tumbuhan itu di tangannya. Saat Kapten B bertarung dengan Auto, Eve dan Wally pun menuju detektor hologram untuk meletakkan tumbuhan itu.
Namun auto dengan segera memiringkan pesawat dan semua orang pun melorot. Dan Auto pun ingin menurunkan detektor hologram, namun Wally menahannya. Dan karena tergelincir, Wally pun terjepit di detektor hologram tersebut. Namun Kapten B pun berhasil untuk menonaktifkan Auto dan menyeimbangkan pesawatnya lagi. Dan semua orang di sana membantu dengan melemparkan tuban itu kepada Eve. Namun Wally seketika rusak karena tertindih detektor hologram. Dan pesawat pun dengan cepat meluncur ke bumi. Semua orang pun keluar dari pesawat dan Eve seketika menuju rumah Wally untuk memperbaiki Wally. Eve pun dengan segera memasang mesin Wally, mengganti mata Wally, dan membuka atap rumah Wally agar baterai Wally dapat terisi kembali. Namun di saat Wally terbangun, dia sama sekali tidak ingat apapun bahkan kepada Eve. Dan dia tetap melakukan tugasnya membersihkan sampah karena memang dia diprogram untuk itu. Eve pun terlihat sangat sedih karena Eve merasa sudah kehilangan Wally yang dia kenal untuk selama-lamanya. Namun saat ingin pergi, seketika Wally pun tersadar dan Eve sangat merasa senang dan... Ya, yang kayak gini disensor KPI gak ya kalau di TV? Iya. Film pun tamat dengan diperlihatkannya seluruh manusia menanam tuban tersebut and happy ending. Film ini mengajarkan kita bahwa rawatlah bumi sebaik mungkin, karena di bumilah kita tumbuh dan di bumilah tempat kita tinggal. Intinya sih, jangan buang sampah sembarangan, udah itu aja sih. Tadi sih biar keren aja gitu ya. Jadi begitulah cerita dari film Wall-E menurut pandangan saya. Jadi apabila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar apa kekurangan dari saya. Dan saya akan mencoba memperbaiki itu. Terima kasih sudah menonton and see you in the next video. Bye bye.